Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Lembaga Kursus LF. Ini adalah video pertama dalam paket belajar Tensis tanpa rumus. Jadi di paket belajar ini kalian nanti akan dapat 3 video, 2 modul, 2 modul yang berhubungan dengan video, dan 4 modul kosakata. Jadi ini adalah video pertama yang akan membahas tentang bagaimana caranya menguasai tensis tanpa pakai rumus sama sekali. Oke, langsung aja saya mulai. Jadi tensis pertama yang mau dibahas adalah simple present. Oke, jadi tensis itu ada 16 dan yang akan dibahas dalam paket belajar ini hanya 3 tensis utama yang mewakili 3 waktu ya. Waktu saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Di mana ketiga tensis ini jika dikuasai dengan maksimal sudah bisa jadi modal untuk teman-teman semua bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, yang dimaksud belajar tensis tanpa rumus di sini adalah belajar tensis itu umumnya kalau di sekolah itu menggunakan rumus seperti subject plus verb dan lain-lain. Tapi di sini saya akan share ke teman-teman bagaimana caranya menguasai tensis tanpa rumus. Oke, simple present ya. Langsung saya kasih contoh kalimatnya, baru nanti kemudian akan kita bedah cara menguasainya dengan cara menghafalkan atau mengingat ciri-ciri dari kalimatnya aja. Oke, simple present, contoh kalimatnya misalkan I speak English every day. Oke, I speak English every day adalah ciri dari simple present. Oke, ciri pertama dari simple present adalah adanya kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu, kata kerja itu mempunyai 4 bentuk ya. Dan untuk simple present yang digunakan adalah kata kerja bentuk yang pertama. Oke, dan perlu diketahui juga bahwasanya kalimat dasar dalam bahasa Inggris itu ada 2, kalimat verbal dan nominal. Ya, ini salah satu contoh yang verbal. Kemudian masing-masing kalimat verbal atau nominal itu bisa dikonversi ke 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif seperti yang sudah saya tuliskan di depan di papan tulis. Yang kedua nanti ada kalimat negatif dengan simbol seperti ini, kemudian ada kalimat interrogatif. Oke, saya tuliskan kalimat negatifnya dari I speak English every day. Ini adalah kalimat positif ya. Jika diubah ke kalimat negatif dia jadinya seperti ini. I don't speak English every day. Oke, I don't speak English every day. Ini adalah bentuk kalimat negatif dari kalimat I speak English every day. Oke. Nah, di kalimat ini ya muncul kata kerja bantu do. Ya, tapi dia ditambah not karena kalimatnya negatif. Nah, do di sini adalah salah satu ciri dari simple present ya. Kemudian ciri lainnya juga ada di everyday. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, di mana
ada kata kerja bantu di sini yaitu do. Do ini disebutnya kata kerja bantu. Dan verbnya juga masih pakai verb 1. Di kalimat negatif juga masih pakai verb 1. Verb bentuk pertama ya. Jadi simple present ini identik dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, jika diperhatikan, di sini kata kerja bantu do kata kerja bantu do ini nanti akan dipakai untuk subjek. Kata kerja bantu do ini untuk dipakai oleh subjek I, you, they, dan we. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya belajar tenses itu tidak perlu pakai rumus sebenarnya ya. Jadi dengan cara langsung ke contoh kalimat, tinggal dibedah aja atau dipahami ciri khasnya, biar kedepannya kalau mau bikin kalimat sendiri itu tidak bingung untuk mengingat rumus. Karena kan kalau pakai rumus subjek plus objek, itu kita ingatnya kayak MTK gitu ya. Nah, sedangkan dengan cara seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk bikin kalimat ya, untuk mengkreasikan kalimat menggunakan subjek-subjek yang ada ya. Nah, subjek itu I, you, they, we, he, she, it. Untuk subjek I, you, they, we, he, she, it, dia di simple present pakai kata kerja bantu do. Nah, untuk yang subjek he, she, it, nanti kata kerja bantunya does. Oke, saya tulis dulu aja di sini. Nah, jadi kata kerja bantu dalam simple present itu dia punya ada dua kata kerja bantu. Kata kerja bantu do untuk subjek I, you, they, we. Kata kerja bantu does untuk subjek he, she, it. Oke. Nah, jadi ciri-ciri simple present itu verb 1, pakai verb 1, kemudian ada kata kerja bantu do untuk kalimat-kalimat yang pakai subjek I, you, they, we. Nah, selanjutnya akan saya ganti sedikit, ya saya ganti subjeknya biar dapat ciri-ciri yang baru. Oke, di sini saya ganti subjeknya. Oke. Nah, sekarang saya ganti subjeknya dengan she. Subjek she. She speaks. Nah, ini dapat ciri-ciri baru, muncul ciri-ciri baru. Jadi dalam bahasa Inggris, dalam tenses simple present ini, kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerja verb 1 yang dipakai nanti ada tambahan s atau es. Pada kalimat posesif ini contohnya, she speaks English every day. Sedangkan pada kalimat negatifnya, dia akan jadi seperti ini. She doesn't she doesn't speak English every day. Di mana kata kerja bantu untuk he, she, it tadi adalah does ya. Jadi doesn't itu singkatan dari does not. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika kalimatnya negatif dan interrogatif, maka kata kerja bentuk pertamanya untuk kalimat negatif sama interrogatif itu tidak ditambahi s atau es. Ya, seperti pada kalimat negatif ini, she doesn't speak English every day. Ya, begitu juga dengan kalimat interrogatifnya. Does she speak English? Ya, speak-nya dia
kata kerja bentuk pertama yang tanpa S. Dan seperti yang saya bilang tadi, cirinya adalah kata kerja bantu das. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi, maka nanti yang muncul kata kerja bantunya do. Kalau subjeknya he, she, it, kata kerja yang muncul adalah does. Do sama does ini hanya muncul di kalimat negatif dan interrogatif. Ketika kalimatnya positif, do sama does tidak perlu muncul. Ya, kalau muncul nanti dia artinya jadi berbeda. Nah, inilah caranya untuk menguasai tenses atau memahami tenses tanpa menggunakan rumus sama sekali. Oke, jangan khawatir buat teman-teman yang sudah beli paketnya. Bila kalian ada yang bingung, silahkan di pause videonya atau diputar lagi ya. Karena begitulah enaknya belajar melalui video tutorial. Kalian bisa bebas untuk mengulang video yang kalian tonton. Di sisi lain, nanti ada 2 modul yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan. Kalian bisa lihat modulnya. Di sisi lain juga kalian bisa chat saya ya di nomor yang sudah tertera. Bisa hubungi saya melalui sosmed juga nantinya kalau kalian mau tanya tentang materi yang saya sampaikan. Oke, saya rasa sekian untuk video yang pertama. Saksikan video kedua dan ketiga di slide selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.